got so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esa Tigasari dengan NIM SF200614, Prodi S1 Farmasi. Pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah farmakoekonomi dengan dosen pengampu Bapak PT Aditam Asmal SSI MKes. Yuk simak videonya. Definisi biaya, hubungan farmakoekonomi dan farmasi, dan hubungan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Biaya adalah pengorbanan sejumlah sumber daya secara lengkap. Definisi biaya adalah sejumlah sumber daya yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk mencapai turun tertentu dan biasanya dihitung secara finansial. Kedua yaitu hubungan farmakoekonomi dan farmasi. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Farmakoekonomi berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, dan perbandingan biaya. 3. Hubungan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Pengembangan obat, suatu obat baru memerlukan proses yang panjang dan memiliki dana yang besar. Farmasi menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk pengembangan obat baru. Studi klinis selama proses pengembangan obat baru bertujuan untuk menunjukkan kemunduran dan keamanan obat-obatan dan memerlukan dana yang cukup. Tanpa dana ini, evaluasi kemunduran dan keamanan obat-obatan baru tidak akan tercapai. Kajian farmakoekonomi sangat penting pada setiap fase pengembangan obat, khususnya tahapan penelitian pasca pemasaran, fase 4. Selama fase-fase ke pemasaran atau fase 4, studi farmakoekonomi retrospektif dan prospektif dapat dirancang dan dilakukan untuk mengumpulkan data yang mendukung penggunaan obat. Studi farmakoekonomi pasca pemasaran sangat penting karena memungkinkan evaluasi biaya dan konsekuensi perubahan intervensi yang terjadi dalam uji klinis yang tidak terkontrol secara ketat. Selanjutnya, pengukuran terapi clinical outcome, humoristic outcome, dan economy outcome. Kajian farmakoekonomi senantiasa mempertimbangkan dua sisi, yaitu biaya atau cost dan hasil pengobatan atau outcome. Kenyataannya, dalam kajian yang mengubah sisi ekonomi dari suatu pengobatan ini, faktor biaya atau cost selalu diikatkan dengan efektivitas, utility, dan manfaat atau benefit. Dan pengobatan atau pelayanan yang diberikan efektivitas merujuk pada kemampuan suatu obat dalam memberikan peningkatan kesehatan. Utilitas merujuk pada tambahan usia atau dalam tahun yang dapat dinikmati dalam keadaan sehat sempurna oleh pasien karena menggunakan suatu obat. Manfaat atau benefit merujuk pada nilai kepuasan yang diperoleh pasien dari penggunaan suatu obat. Kedua, clinical outcome merupakan hasil klinis yang ditunjukkan oleh pasien setelah mendapatkan perawatan atau sebagai penentu keberhasilan suatu terapi. Menurut US Food and Drug Administration, penelitian clinical outcome dilakukan berdasarkan sistem, kondisi mental, dan pengaruh penyakit terhadap aktivitas pasien. Penelitian terhadap clinical outcome ini dapat digunakan sebagai evaluasi apakah obat yang digunakan memberikan manfaat atau tidak. 3. Humanistic outcome. Humanistik didefinisikan sebagai konsekuensi penyakit dan pengobatan terhadap status fungsional atau kualitas hidup pasien termasuk fungsi fisik, fungsi sosial, kesehatan, dan kesejahteraan umum, dan kepuasan hidup. Hasil humanistic outcome dievaluasi menggunakan survei atau kuesioner pada pasien. Metode yang digunakan adalah Health-Related Quality of Life dan Consumer Health Plan Survey. Economic outcome berdasarkan definisi biaya langsung dan tidak langsung dalam model didefinisikan hasil ekonomi sebagai pengukuran pemanfaatan sumber daya medis seperti biaya rawat inap, dan pengobatan. Biaya tidak langsung seperti evaluasi terhadap penurunan produktivitas dan hilangnya hasil kerja dapat dinilai jika hasil studi yang memadai disertai dalam hal ini. Biaya langsung medis adalah biaya yang dikeluarkan oleh pasien terkait jasa pelayanan medis. 2. Biaya non-medis. Biaya non-medis adalah biaya yang dikeluarkan pasien tidak terkait langsung dengan pelayanan medis seperti transportasi, makanan, jasa pelayanan lain yang diberikan pihak rumah sakit. 3. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dapat mengurangi produktivitas pasien atau biaya yang hilang akibat waktu produk yang hilang. 4. Biaya tidak terduga atau biaya tak terduga. Biaya tak terduga merupakan biaya yang dikeluarkan bukan hasil tindakan medis. 5. Biaya peluang. Biaya peluang merupakan menunjukkan besarnya manfaat ekonomis ketika membatalkan suatu alternatif terapi sebagai pengganti terapi berikutnya. Cara melakukan analisis biaya atau klasifikasi. Jenis-jenis biaya, cost minimization, biaya paling kecil untuk efek yang terbaik, cost efektivitas, dan analisis keputusan. Menurut Kemenkes, pada kajian farmakologi ekonomi dikenal 4 metode analisis, yaitu yang pertama, analisis minimalis biaya atau cost minimization analysis, merupakan metode kajian farmakologi ekonomi yang sederhana, yang mana metode ini hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan, termasuk obat, yang memberikan hasil yang sama, serupa, atau setara, atau dapat diasumsikan secara hasil pengobatan dari intervensi diasumsikan dianggap sama, maka yang perlu dibandingkan hanya satu sisi, yaitu biaya.
Dengan demikian, langkah yang paling penting dilakukan sebelum menggunakan AMIB adalah menentukan kesetaraan atau equivalence dari intervensi misalnya obat yang akan dikaji. 2. Analisis efektivitas. Biaya menilai efektivitas biaya atau cost-efektivitas analisis merupakan suatu metode evaluasi ekonomi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Analisis efektivitas biaya biasanya dipergunakan untuk menilai beberapa alternatif yang aktif yang tujuan atau iurannya sama, dan efektivitas diukur dalam satu iuran seperti jumlah pasien yang sembuh, jumlah tindakan, kematian yang dapat dicegah atau satuan lainnya. 3. Analisis utilitas biaya. Analisis utilitas biaya atau cost utility analysis adalah teknik analisis ekonomi untuk menilai atau utilitas daya guna atau kepuasan terhadap kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Pada analisis ini diukur berdasarkan jumlah tahun dalam keadaan sehat, sempurna, bebas, dan cat-cat yang dapat dinikmati umumnya diekspresikan dalam quality dan adjusted years atau jumlah tahun berkualitas yang disesuaikan. 4. Analisis keputusan. Analisis kebutuhan merupakan pendekatan sistematik yang membuat keputusan dalam keadaan yang tidak pasti ataupun suatu diagram yang secara sistematis komprehensif menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan tindakan dengan kejadian-kejadian yang pasti yang melingkupi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan, dan dipilih bertujuan untuk mempermudah penggambaran keputusan yang dilakukan secara bertahap. Langkah-langkah dalam melakukan analisis keputusan yaitu identifikasi keputusan, menilai probabilitas, menilai siapa yang akan mengambil keputusan, membuat pohon keputusan, menghitung biaya pada masing-masing outcome keputusan, pilihan keputusan, dan kriteria keputusan jangka waktu analisis. Analisis cost benefit, cara melakukan dan cara menerapkan dalam pelayanan kefarmasian. Analisis manfaat biaya atau AMB atau cost benefit analysis atau CBA adalah teknik untuk menghitung rasio antara biaya intervensi kesehatan dan manfaat atau benefit yang diperoleh, di mana outcome atau manfaat diukur dengan unit moneter atau rupiah. Pada analisis manfaat biaya, untuk mengetahui besarnya bersih dari manfaat dalam nilai moneter, perlu dilakukan perhitungan manfaat bersih atau net benefit yang didapat dengan cara biaya dikurangi dengan manfaat dalam penilai moneter. Hasil perhitungan analisis manfaat biaya disajikan dalam cost benefit ratio, di mana cost benefit ratio didapat dengan membagi biaya dengan nilai manfaat dalam nilai moneter, di mana cost benefit ratio sama dengan manfaat dikurangi biaya atau manfaat bagi biaya langka. Dalam melakukan CBA, menentukan tipe program atau intervensi yang akan dipertimbangkan. Mengidentifikasi alternatif. Pada beberapa kasus alternatif adalah tidak dilakukan apapun pada kasus yang lain. Alternatif dapat dilaksanakan sebagai program yang sama dengan skala yang lebih sempit atau lebih luas, atau melaksanakan program yang berbeda. Misalnya, farmasi klinik akan memulai klinik asma, dilakukan klinik asma atau tidak dilakukan oleh asma. Alternatif lain dapat membagikan pelaksanaan klinik asma untuk semua orang yang berkunjung ke unit keluar darurat asma. Alternatif ketiga adalah membandingkan pelaksanaan klinikal asma dengan klinikal diabetes, mengidentifikasi biaya dan benefit. Kualitas hidup dan bagaimana cara melakukan pengukuran kualitas hidup. Kualitas hidup menurut World Health Organization, quality of life didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai posisi individu dalam hidup dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana individu hidup, dan hubungannya dengan tujuannya, harapan, standar, dan keinginan. Definisi ini berhubungan dengan kesehatan fisik, keadaan psikologi, tingkat kemandirian, hubungan sosial, keyakinan pribadi, dan hubungan individu dengan lingkungan. Aspek-aspek kualitas hidup. Aspek dilihat dari seluruh kualitas hidup dan kesehatan secara umum, yaitu psikologi, hubungan sosial, dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup yaitu yang pertama, dukungan sosial. Faktor medis terdiri dari tipe dan namanya DM, faktor psikologis, faktor demografis, faktor pendidikan, dan konseling. Yang ketiga, pengukuran kualitas hidup. Terus hidup pada klien dapat menggunakan warna instrumen quality of life yakni sebagai berikut, yaitu instrumen genetik merupakan alat untuk kualitas hidup yang hanya mengukur pada satu fokus permasalahan, tetapi pada populasi umum. Terdapat beberapa contoh dari instrumen generik yakni SF36, IQ5D, Assessment of Quality of Life. Spesifik tertentu yang mana merupakan alat pengukuran kualitas hidup yang ditunjukkan pada klien dengan permasalahan penyakit. Yang pertama, The International Consultation of Incontinence Questionnaire. Instrumen ini ditunjukkan khusus kepada individu yang mengalami gangguan inkontinensia urin. Yang kedua yaitu SCOG. SCOG adalah salah satu instrumen kualitas hidup yang spesifik pada pasien kanker. SCOG memiliki 6 skala dengan skor mulai 0 hingga 5, yakni sebagai berikut. Skor 0, klien masih aktif secara penuh dan masih beraktivitas dengan normal. Skor 1, klien yang terbatas melakukan aktivitas yang berat namun masih mampu melakukan aktivitas rawat jalan. Skor 2, yakni klien rawat jalan mampu melakukan perawatan pribadi namun tidak dapat bekerja secara ringan ataupun berat.
dengan kondisi 50% lebih banyak tirah atau baring. Skor 3 yakni kelainan. Klien hanya mampu melakukan perawatan diri. 4 yakni klien hanya berbaring secara terus-menerus.